Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program pesan singkat. Ada satu hal yang menurut saya yang sangat penting untuk kita kontrol, kita kendalikan, bahkan kita luruskan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Bahkan tidak hanya hari-hari ini, harus setiap hari kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu mengontrol, mengendalikan, meluruskan pikiran kita. Mengapa demikian? Kita harus tahu bahwa pikiran itu adalah pintu gerbang manusia untuk dapat mengerti, memahami segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Sehingga dengan kita dapat mengerti dan memahami, kita dapat bertindak. Kalau kita tidak mengerti, tidak memahami, kemudian kita bertindak, maka akan berakibat fatal dalam hidup ini. Jadi bisa dikatakan pikiran itu memiliki peranan penting dalam hidup kita. Bahkan pikiran itu akan mengontrol atau mengendalikan langkah hidup kita. Orang bergerak melakukan sesuatu berdasarkan pikiran. Karena itu betapa pentingnya kita mengontrol pikiran itu. Sebelum pikiran itu mengontrol atau mengendalikan kehidupan kita, melakukan sesuatu hal yang akan merugikan kehidupan kita, maka sebaiknya kita harus mengontrol pikiran kita, meluruskan pikiran kita. Sehingga yang kita lakukan dalam hidup ini adalah hal-hal yang tidak merugikan kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita dapat mengendalikan pikiran kita atau meluruskan pikiran kita sehingga kita melakukan sesuatu hal yang baik dan benar? Ada satu pesan yang pernah dicatat oleh Rasul Paulus, dituliskan kepada jemaat yang ada di Filipi, dan itu juga untuk kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Jadi Paulus mendorong kita untuk berpikir positif, memiliki pikiran yang positif. Karena pikiran itu sangat memberikan dampak dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengontrol dengan baik. Bahkan kalau kita mengontrolnya dengan baik, memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Pikiran adalah wadah atau tempat benih dari jiwa. Jadi, apa yang ditanam di dalam pikiran kita akan memberikan pengaruh terhadap jiwa kita. Maka itu Paulus mendorong untuk memikirkan hal-hal yang baik, yang manis, yang enak, yang sedap didengar. Artinya hal-hal yang tidak membuat kita menjadi marah, tidak membuat kita menjadi kesal, atau malah memberikan pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Paulus tahu bahwa kekristenan itu akan selalu berjalan bersamaan dengan persoalan, permasalahan, tantangan. Artinya, saya mau katakan bahwa tantangan, persoalan, masalah
itu sebetulnya akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan yang menjadi hal yang penting adalah bagaimana kita mampu mengontrol, mengendalikan pikiran kita, sehingga sekalipun kita berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang buruk, situasi yang penuh dengan pressure atau tekanan, itu tidak akan memberikan dampak di dalam jiwa kita atau di dalam kehidupan rohani kita. Semua tergantung di dalam pikiran kita manusia. Kita akan melihat orang itu baik atau orang itu buruk tergantung dari pikiran kita. Kalau pikiran kita berpikir dia buruk, maka yang akan kita lihat menurut mata kita, orang itu buruk. Tapi kalau kita berpikir tentang atau memikirkan atau yang ada di dalam pikiran kita tentang orang itu baik, kita akan melihat dia baik. Karena itu sangat penting sekali kita sebagai anak-anak Tuhan dalam perjalanan panjang rohani kita, kita mengontrol pikiran kita. Kalau hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang merugikan rohani kita, nggak usah dipikirkan. Tidak usah dipikirkan. Jadi kita memikirkan hal-hal yang baik. Karena tadi saya katakan pikiran itu adalah wadah atau tempat benih dari jiwa kita. Kalau kita menanamkan benih buruk dalam pikiran kita, maka itu akan menghasilkan buah jiwa yang buruk. Kalau kita menanamkan benih ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam pikiran kita, maka itu akan menghasilkan buah ketidaktenangan, kecemasan, dan ketakutan di dalam jiwa kita. Jadi kalau di dalam pikiran kita yang kita taburkan, tanamkan ketakutan, kecemasan, maka yang akan muncul atau buah yang akan muncul di jiwa kita adalah tidak tenang, tidak ada damai sejahtera. Maka itu seperti yang saya sampaikan tadi, penting sekali untuk kita mengontrol pikiran kita, meluruskan pikiran kita. Pikiran yang lurus itu, pikiran yang dikontrol, pikiran yang dikendalikan akan memberikan ketenangan jiwa. Bukan masalah itu yang membuat kita, atau bukan masalah itu yang membuat kita tidak tenang. Bukan persoalan di sekitar kita yang membuat kita tidak tenang. Yang membuat kita tidak tenang, jiwa kita tidak tenang adalah pikiran kita. Karena kan kita sudah hidup dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ada ilustrasi seekor burung yang tinggal atau bersarang di satu pohon yang tumbuh di tebing. Kemudian di pinggirnya itu ada air terjun. Gemuruh suara air terjun dan sebagainya tidak mempengaruhi burung itu tinggal di situ. Artinya situasi dan keadaan apapun sebetulnya tidak memberikan dampak ketidaktenangan atau dampak buruk dalam jiwa kita, asal pikiran kita jaga dengan baik. Raja Daud mengatakan begini, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Artinya berada dalam situasi 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi kita tidak akan mengalami hal itu. Jadi jangan membuat kita menjadi tidak tenang dengan pikiran-pikiran kita. Saya tahu hari-hari ini kita masih sedang berjuang dengan COVID-19 dan itu nyata kita alami. Tapi kita kontrol pikiran kita.
kita arahkan pikiran kita kepada hal-hal yang positif, yang baik. Kita luruskan pikiran kita. Percayalah bahwa Yesus masih sanggup dan terlalu sanggup untuk mengangkat kehidupan kita. Buat pikiran kita lurus dan positif, maka jiwa kita menjadi tenang. Kiranya melalui pesan singkat pada kesempatan ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu, agar dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan